ketemu lagi dengan saya Diko. Di sebelah kiri saya ini adalah Poco X3 Pro dan di sebelah kanan saya ini adalah Huawei Nova 5T. Kedua handphone ini memiliki rentang harga yang sama untuk saat ini, sama-sama di kisaran 3 jutaan. Oleh karena itu saya compare saja, lebih worth it beli yang mana untuk saat ini ketika teman-teman punya budget 3 jutaan. Sebelum memulai saya mau kasih lihat spesifikasi singkat dari kedua handphone ini. Poco X3 Pro pakai chipset Naga 860, Huawei Nova 5T pakai Kirin 980. Keduanya sama-sama menggunakan IPS LCD, kameranya sama-sama 48 megapiksel. Cuma di sini untuk baterainya lebih besar di Poco X3 Pro. Langsung saja pertama kita akan lihat desain dari kedua handphone ini. Untuk materialnya Poco X3 Pro menggunakan plastik, baik untuk frame maupun untuk backdoornya. Sedangkan Huawei Nova 5T untuk framenya dia pakai aluminium dan untuk backdoornya dia menggunakan kaca. Di sini untuk materialnya lebih premium di Huawei Nova 5T. Untuk beratnya Poco X3 Pro di 215 gram, sedangkan untuk Huawei Nova 5T di 174 gram. Selisihnya lumayan berasa banget. Untuk desain tampak depannya seperti ini. Kamera di Poco X3 Pro sekarang sudah di tengah, sedangkan Huawei Nova 5T masih di pinggir untuk tompel kamera depannya. Dan untuk size dari kedua handphone ini juga selisihnya lumayan, bisa teman-teman ini jaraknya ini. Jadi kalau untuk masalah desain dan material, saya lebih condong ke Huawei Nova 5T. Dia lebih compact, lebih tipis, lebih premium, dan lebih ringan juga. Bagaimana dengan kualitas display dari kedua handphone ini? Sebelumnya saya mau kasih lihat untuk settingan display dari kedua handphone ini. Dari tadi untuk brightness-nya sudah saya setel di full 100% dan autonya sudah matiin dari tadi. Di sini ada kelebihan yang mutlak banget yang ada di Poco X3 Pro, yaitu refresh rate-nya sudah mencapai 120 Hz. Sedangkan di Huawei Nova 5T cuma 60 Hz saja. Untuk color scheme-nya keduanya saya menggunakan setelan bawaan, yaitu di Vivid kalau di Poco X3 Pro. Sedangkan di Huawei Nova 5T juga sama di Vivid. Untuk kalau temperaturnya keduanya saya setel di default. Ini bawaan dari pabrik. Dan untuk menyamakan displaynya saya akan buka Instagram menggunakan kedua handphone ini. Di sini kalau yang saya lihat untuk putihnya lebih putih di Poco X3 Pro. Kalau untuk terangnya juga yang saya lihat lebih terang di Poco X3 Pro. Tetapi untuk view angle-nya, jadi kalau teman-teman lihatnya dari samping sini, itu lebih bagus di Huawei Nova 5T. View angle-nya lebih mantap di Huawei Nova 5T. Kita akan lihat hasil foto menggunakan kedua handphone ini. Di sini kalau yang saya lihat untuk kualitas warnanya keduanya kurang lebih sama. Cuma ada perbedaan di putih sininya aja, lebih putih di Poco X3 Pro. Di sini juga masih kurang lebih sama. Ini tadi sama ya. Kita akan lihat gambar lain. Nah, kalau yang gambar ini di sini memiliki karakter warna yang berbeda. Kalau di Huawei Nova 5T dia kayak agak kemerahan kalau di sini yang saya lihat. Sedangkan Poco X3 Pro tidak semerah dengan Huawei Nova 5T. Bisa tambahkan untuk gedungnya. Di sini kayak kelihatan Poco X3 Pro kayak lebih terang sedikit. Di sini kayak warnanya lebih berwarna di Huawei Nova 5T. Kelihatan banget di sininya. Berasa beda ya. Kayak Huawei Nova 5T kayak kelihatan lebih berwarna di sini. Kalau teman-teman lebih suka yang mana untuk kualitas displaynya ketika lihat hasil foto. Dan sekarang saya akan putar video HDR di YouTube menggunakan kedua handphone ini. Kebetulan juga sudah saya download untuk videonya dan ukuran filenya juga sama untuk kedua handphone ini. Saya matiin dulu suaranya dan saya akan putar di posisi vertikal dulu. Kalau posisi vertikal begini kelihatan kalau di Poco X3 Pro dia menjadi agak kuning di sininya, sedangkan di Huawei 5T masih putih banget di sini. Oke, ini terjadi ketika putar video HDR. Sekarang kita akan lihat kualitas display ketika putar video HDR menggunakan kedua handphone ini. Kalau di sini yang saya rasakan kualitas displaynya lebih tajam gitu, kayak kelihatan lebih tajam di Huawei Nova 5T. Apakah ini karena ada perbedaan ukuran display? Di sini yang saya lihat kayak Huawei Nova 5T kayak lebih putih gitu. Sedangkan kalau di Poco X3 Pro dia kayak agak kuning dan kayak kelihatan lebih tajam gitu di Huawei Nova 5T. Bisa teman-teman lihat kayak ada perbedaan ya. Berasa banget tuh. Kalau posisinya kayak gini, saya lebih milih kualitas display dari Huawei Nova 5T ketika putar video HDR. Dia kayak pertama dia lebih putih dan juga kayak kelihatan lebih tajam. Sedangkan di Poco X3 Pro dia kayak lebih warm dan kelihatan tidak setajam dengan Huawei Nova 5T. Beda banget ini ya displaynya. Ini kayak putih, ini kayak warm gitu.
Sekarang kita akan putar video yang ada karakter orangnya. Di sini juga masih sama posisinya, di Poco X3 Pro lebih warm, sedangkan di Huawei Mate dia putih. Kita lihat karakter kulitnya, lebih enak dilihat di mana. Beda banget ya. Jadi ini kayak putih, ini kayak warm gitu. Kita akan lihat lebih lama lagi. Nah, di sini dia kayak kelihatan lebih tajam, kayak bahasanya apa? Terlalu tajam, saturated ya. Dan apakah teman-teman lebih suka yang ada di Huawei Mate atau di Poco X3 Pro? Poco X3 Pro memang kayak kelihatan tidak setajam dengan Huawei Mate, tapi dia kayak lebih soft gitu, lebih halus untuk kualitas videonya. Cuma berasa banget ya ada perbedaan warnanya ini loh. Ini kayak putih, ini kayak warm gitu. Di sini kalau misalnya kayak warna kulitnya lebih enak dilihat di sini loh. Ini kayak terlalu putih gitu ya. Ini kayak warm tapi warna kulitnya lebih enak dilihat gitu. Beda banget ya warna mobilnya ya. Putih dan agak warm. Mungkin lebih natural kali kalau yang ini ya, karena dia putih, kalau ini kayak warm gitu. Ini benar-benar beda banget karakternya nih. Ini putih terang, terus kayak kelihatan terlalu tajam. Ini dia memang agak gelap, warm, terus kayak kelihatan lebih berwarna gitu. Sekarang kita akan tes kualitas speaker dari kedua handphone ini. Ini untuk volumenya sudah setel full keduanya, dan di sini saya mau kasih tahu bahwa untuk Poco X3 Pro speakernya sudah stereo, sedangkan Huawei Mate masih mono. Kita akan lihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Kita akan mulai dari Poco X3 Pro. Oke, tadi adalah kualitas speaker dari kedua handphone ini. Sangat berasa banget ya, dari powernya ini berasa banget. Itu memang sangat kenceng banget di Poco X3 Pro. Untuk Huawei Mate memang nggak sekenceng dengan Poco X3 Pro, meskipun ini cuma satu ya. Tetapi untuk kualitasnya juga udah jernih, sama-sama bagus untuk jernihnya. Tapi mungkin karena sebiji jadi kayak lebih jernihan di Huawei Mate gitu. Tapi kalau untuk powernya memang lebih kencang di Poco X3 Pro. Bagaimana dengan kualitas performa dan kestabilan dari kedua handphone ini? Untuk mengetesnya, keduanya saya pakai Antutu. Saya tes Antutu sebanyak 6 kali berturut-turut menggunakan kedua handphone ini, dan saya tesnya di dalam kamar saya dan dengan posisi ruangan ber AC, jadi makanya adem. Di sini bisa teman-teman lihat untuk tabelnya. Memang untuk selisih angkanya ini keduanya lumayan berasa banget ya. Selisihnya mencapai 180 ribuan. Tetapi di sini yang mau saya sorotin adalah kestabilannya. Untuk tes yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, kedua handphone ini sama-sama. Pas ketiga ada turun, kedua dan ketiga turun, dan pas keempat ada naik sedikit. Di Huawei Mate juga sama. Lalu yang tes kelima di Poco X3 Pro malah turun, di Huawei Mate malah naik. Tapi tes yang terakhir yang ke-6, Huawei Mate itu turunnya langsung lumayan banyak, tetapi di Poco X3 Pro malah naik. Kalau dari hasil Antutu tersebut bisa saya simpulkan bahwa keduanya memang udah cukup stabil. Untuk suhu keduanya ketika tes di dalam kamar itu tidak panas-panas banget. Kalau Poco X3 Pro dia maksimal cuma di kisaran 37 derajat, sedangkan Huawei Mate ini masih adem loh, hanya di kisaran 33 derajat sampai 34 derajat. Makanya untuk ngegamenya pas kemarin saya tes pakai Huawei Mate itu kayak nggak kuat panas gitu.
begitu panas dia ada gejala drop. Kalau secara chipset memang harusnya lebih kencang di Poco X3 Pro. Tetapi penting untuk teman-teman ketahui, di sini peran software itu sangat penting banget. Kalau untuk software keduanya memang jauh lebih bagus di MUI. Itu memang benar-benar stabil, optimal banget. Biar tidak penasaran, saya akan coba speed test sebentar menggunakan kedua handphone ini. Saya akan close dulu semua aplikasi yang ada di background. Dan ini sudah close semua ya. Poco udah close semua, Huawei juga close semua. Kita akan mulai buka aplikasi yang paling ringan dulu. 1, 2, 3. Lebih cepat di Huawei Nova 5T. Kita akan buka Shopee. 1, 2, 3. Lebih cepat Huawei Nova 5T. Kita coba buka Instagram. 1, 2, 3. Lebih cepat Huawei Nova 5T. Kita coba buka Facebook. 1, 2, 3. Lebih cepat Huawei Nova 5T dikit. Kita coba buka Antutu. 1, 2, 3. Lebih cepat di Huawei Nova 5T. Kita coba buka Play Store. 1, 2, 3. Kita ulang ya. Kita posisiin ke game dulu. Untuk Play Store saya close. Kita buka ulang lagi Play Store dengan kedua handphone ini. Tap. Lebih cepat di Huawei Nova 5T. Kita buka Chrome. 1, 2, 3. Ini close dulu. Kita akan loading website apple.com. 1, 2, 3. Lebih cepat di Poco X3 Pro kalau loading website. Oke. Di sini peran software sangat penting banget ya. Ketika speed test rata-rata lebih cepat di Huawei Nova 5T. Bagaimana dengan hasil kamera dari kedua handphone ini? Sama-sama di 48 megapiksel. Untuk foto yang pertama ini saya foto di jalan raya dan di sini posisinya masih siang banget. Dan di sini keduanya memiliki karakter yang cukup berbeda. Kalau untuk langitnya di sini memang lebih biruan di Poco. Kalau di Huawei Nova 5T dia kayak lebih adem. Tetapi di sini yang mau saya sorotin adalah pohon-pohon yang di tengah jalan raya itu lebih bagus di Huawei Nova 5T. Dia lebih hijau banget di situ. Kalau untuk yang foto ini lebih berasa banget. Poco X3 Pro benar-benar langitnya biru banget. Sedangkan untuk Huawei Nova 5T dia agak warm gitu ya. Kalau untuk foto langit sih saya lebih condong ke Poco X3 Pro. Tetapi lagi-lagi untuk pohon yang di tengah jalan raya ini lebih enak dilihat di Huawei Nova 5T. Foto ini juga sama posisinya. Untuk pohon yang di tengah itu lebih cakep di Huawei Nova 5T. Dia karena hijau, tidak hitam seperti yang ada di Poco X3 Pro. Tetapi kalau untuk langitnya memang lebih biru di Poco X3 Pro. Ini untuk contoh ultrawide-nya juga langitnya sama lagi posisinya ya. Poco X3 Pro biru banget, sedangkan di Huawei Nova 5T itu warm. Tapi lagi-lagi pohon di tengah itu dia hijau ya. Sedangkan di Poco itu lebih hitam dia. Ini juga contoh ultrawide-nya, sama lagi posisinya biru dan warm. Pohonnya lebih oke di Huawei Nova 5T. Kita ambil angle lain dan di sini bisa teman-teman untuk fotonya di sini saya lebih condong ke Huawei Nova 5T karena dari warna batanya, warna bata ringannya, terus warna rumahnya ini lebih oke di Huawei Nova 5T. Kalau di Poco dia kayak terlalu cerah gitu, terlalu brightnessnya kayak ketinggian gitu. Kalau untuk foto yang ini di Poco X3 Pro dia kelihatan lebih terang, lebih oke, lebih enak dilihat, dan untuk langitnya juga lebih enak dilihat di Poco X3 Pro. Nah, kalau foto yang ini juga beda lagi posisinya, kebalik ya. Di sini untuk terangnya, untuk rumah-rumahnya lebih terang di Huawei Nova 5T. Tetapi kalau untuk langitnya ini lebih oke di Poco X3 Pro. Nah, kalau foto daun ini, bunga ini benar-benar lebih akurat di Huawei Nova 5T. Karena warna aslinya itu sesuai dengan Huawei Nova 5T. Untuk foto yang bunga ini juga sama posisinya, lebih oke di Huawei Nova 5T. Untuk kamera depan ya, di sini kalau untuk warna kulitnya sih memang kelihatan lebih bagus di Huawei Nova 5T. Tetapi untuk warna maskernya ini loh lebih akurat di Poco X3 Pro. Dan di foto ini juga sama, maskernya harusnya sesuai dengan Poco X3 Pro. Tapi kalau untuk warna kulit sama warna bata merahnya sih saya lebih suka dengan Huawei Nova 5T ya. Cuma kenapa maskernya bisa berubah gitu ya warnanya ya. Untuk night mode ya, di sini
saya lebih condong ke Poco X3 Pro. Kenapa? Karena untuk foto night moodnya Poco X3 Pro tuh cepet banget, cuma 1-2 detik udah jadi. Sedangkan Huawei Nova 5T itu sampai 6-7 detik. Tetapi di sini teman-teman lihat untuk terangnya tidak berbeda jauh. Malah yang saya lihat lebih oke di Poco X3 Pro untuk terangnya. Kalau di Huawei Nova 5T dia kayak lebih warm. Ini untuk tes foto 2 kalinya menggunakan night mode, saya masih lebih condong ke Poco X3 Pro. Dan ini untuk ultrawide-nya ini waduh jomplang banget ya. Satu gelap satu terang, ini menang telak untuk Huawei Nova 5T untuk ultrawide-nya. Dan kita ambil sisi lain, di sini juga cool ama warm gitu ya. Dan ini untuk foto 2 kalinya Poco X3 Pro masih lebih oke, malah kelihatan lebih tajam. Lalu untuk perekaman videonya keduanya saya tes di 4K 30 fps. Kalau untuk kestabilannya keduanya udah sama-sama stabil ya, udah cukup oke. Tetapi untuk terangnya ini loh, lebih terang di Poco X3 Pro. 4K 30 fps. Saya pegang pakai tangan saja dan saya jalannya santai. Di sini untuk kestabilannya kalau yang saya lihat sih keduanya bagus. Kalau untuk kualitas nanti harus saya tengok lagi. By the way, untuk harga dari kedua handphone ini juga sekarang sudah mirip-mirip di 3 jutaan. Jadi pasti ada aja yang galau mau beli yang mana. Kita coba sorot langit. Oke. Untuk langitnya lebih bagus mana? Nah, kita coba begini. Oke. Dan di sini untuk kamera depannya bisa teman-teman lihat kedua sama-sama setel di Full HD 30 fps. Depan coba langit. Terus saya coba jalan. Lebih stabil mana? Sebelah kiri masih sama Poco X3 Pro. Kayaknya dua-duanya stabil ya. Cuma masalah ini nih, cahaya di belakang nih, kesorot apa enggak aja. Oke. Sama di Huawei Nova 5T dia lebih wide dikit. Bagaimana dengan baterai life dari kedua handphone ini? Untuk baterainya Poco X3 Pro itu 5160 mAh. Sedangkan untuk Huawei Nova 5T baterainya di 3700 mAh. Untuk ketahanannya kurang lebih gitu untuk ketahanan baterainya. Karena pada saat tes 1/6 kali itu keduanya sama-sama turun sebanyak 20%. Berarti di sini kan untuk keoptimalan baterainya memang lebih cakep di Huawei Nova 5T. Secara logika sih harusnya lebih awet di Poco X3 Pro ya, kalau softwarenya udah bagus dan stabil. Untuk UI-nya keduanya sangat berbeda sekali. Poco X3 Pro dengan MIUI, Huawei Nova 5T dengan MUI. Kalau software sudah pasti menang telak Huawei Nova 5T guys. Cuman sayangnya untuk Huawei ini tidak bisa mendapatkan upgrade Android lagi. Dia cuma mentok sampai Android 10 saja. Nggak bakalan bisa nambah lagi Androidnya. Sedangkan Poco ini sekarang di posisi 11, mungkin dia bisa nanti upgrade ke 12. Tetapi kalau untuk security patch-nya keduanya sama-sama bakalan bisa update terus. Karena di Huawei Nova 5T ini dia sudah upgrade itu untuk security patch-nya. Nah, di sini sudah bulan September, di Poco malah masih bulan Agustus, tetapi dia sudah ada update lagi. Ini pasti ada update security patch-nya, ya kan, ke bulan September. Kita akan masuk ke kesimpulan. Kalau saya disuruh pilih antara kedua handphone ini, saya akan lebih pilih ke Huawei Nova 5T. Pertama dari material dan desainnya dan beratnya dan untuk compactnya ini loh ya. Huawei Nova 5T ini memang lebih nyaman. Ditambah lagi software, keoptimalannya ini loh, jauh lebih mantap di Huawei Nova 5T. Kalau untuk hasil foto, memang kalau untuk foto langit-langit gitu memang lebih cakep di Poco X3 Pro. Tapi kalau untuk foto-foto objek untuk keakuratan warna lebih mantap di Huawei Nova 5T. Cuman di sini ada kendala yaitu untuk
storage-nya ya di Poco X3 Pro itu lega banget 256 GB, terus bisa pakai memory card lagi. Sedangkan di Huawei Nova 5T itu cuma 128 GB dan tidak bisa pasang memory card lagi. Kalau teman-teman pilih yang mana? Segini saja untuk video perbandingan antara kedua handphone ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone 3 jutaan.